udah pasti itu paling banyak diserang. Dan tiba-tiba entah kenapa area Pochinki jadi sepi pada saat diserang. Inilah yang terjadi di Pochinki sekarang. Iya, kalau di dulu tuh Pochinki itu termasuk favorit. Iya. Untuk orang turun ke sana. Apa mungkin karena banyak yang ini ya, saya kan banyak lootingan yang bagus-bagus ya. Banyak. Nah, karena banyak lootingan yang bagus di Pochinki, terjun semua ke sana ya. terjun semua ke sana, dan orang pun ya polisi-polisi Pochinki ini nggak mau rugi. Jadi masyarakat yang turun di sana itu dibombardir biar berapa banyak barang yang ada di Pochinki itu dimiliki sama polisi-polisi Pochinki ini tadi itu. Nah, sekarang yang terjadi, masyarakat yang dulu tinggal di Pochinki itu yang menetap di Georgopol nggak terima nih, mau menyerang balik Pochinki jadinya. Yang polisi jadi ini orang-orang yang dipinggirkan lah ya, gara-gara kena masalah, udah terlalu banyak kena masalah sama daerah Pochinki ini, akhirnya mereka menepi sebentar untuk mengumpulkan massa ya. Benar. Dan yang polisi Pochinki ini nggak tahu tadi, sebenarnya di Georgopol itu banyak senjata, banyak kekayaan gitu loh. Jadi masyarakat yang dicampak di sana itu bukannya sedih malah senang bisa serangan balik kan gitu. Itulah yang terjadi. Aduh, berat ya. Tapi kita kembali ke kasus ini tadi ya. Rupanya nggak cuman maling yang bisa, tapi sih cuman yang maling yang bisa memanfaatkan modus. Jadi polisi-polisi Pochinki ini banyak kali modusnya sekarang. Contohnya kita ambil kasus dari Capsek ini lah. Jadi si tersangka ini kan, rupanya cara dia mengirimi surat kepala sekolah yang menolak untuk ambil bagi-bagi hasil lah, dia bilang. Jadi berita kayak gini, para kepala sekolah yang menolak dikirimi surat aduan masyarakat. Jadi seolah-olah itu masyarakat tuh mengadu ke kantor polisi agar si kepala sekolah ini mungkin diperiksa, artinya buat surat kaleng ini kayaknya nih. ya. Jadi dikirimi surat aduan masyarakat yang fiktif terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional dan abos lah, yang seolah-olah laporan dari masyarakat. Jadi si oknum polisi Pochinki ini, mereka membuat surat-surat fiktif yang berisikan tentang aduan-aduan masyarakat tentang Capsek yang ada di sekolah itu. Berarti surat ini sebenarnya si polisi Pochinki ini sendiri yang buat? Iya. Tapi seolah-olah masyarakat yang melapor ke dia. Nah, jadi ketika kepala sekolah itu datang, jadi mereka tidak diperiksa terkait hasil laporan masyarakat dari surat kaleng masyarakat itu. Rupanya dimintakan mengalihkan pekerjaan proyek. Jadi kan dana bos ini kan termasuk proyek juga, proyek dari pemerintah untuk sekolah, ada pengeluaran dana. Jadi proyek itu minta dialihkan ke mereka, diminta fee. Jadi fee-nya itu bisa 20% dari total anggaran yang dijatuhkan ke sekolah. Anjing. Ya kalau dianggap 1M aja udah lumayan tuh 20%. Jadi total yang udah diserahkan dari 12 kepala sekolah itu 4,7 M. Itu 4,7 M. 4,7 M bagi kali 20% coy. Lumayan tuh. Cobalah bayangkan, segitu kurangnya kah gaji para pemain polisi Pochinki ini. Coba Udah mengambil hak rakyat, masyarakat Pochinki diusir, diambil lagi uang proyek. kadang itulah orang yang pemegang kekuasaan ini, dia lupa diri. Dia nggak tahu ada yang lebih kuasa lagi sebenarnya daripada dia. Betul. Itulah kadang orang kalau dikasih jabatan lupa diri tuh kayak gitu. Sama seperti tai dikasih nyawa, ya kayak gitulah, tetap bau. Tapi jangan salah, nggak ada yang berani mijak tai. Betul. Betul, kalau itu ya betul.
Nggak ada yang berani bijak-bijak tai. Coba siapa yang berani bijak-bijak tai? Memang dia tuh hanya sebuah tai. Tapi nggak ada yang berani bijak dia. Nggak ada yang berani ganggu dia. Memang tai. Berarti betul, tai dikasih nyawa, nggak ada yang berani ganggu. Karena bau. Berarti polisi Pochinki itu kayak tai. Karena makin malas orang deket sama polisi Pochinki itu. Enaknya diperangi aja. Sama kayak tai. Kalau ada tai, malas megang ya, mending disiram aja, dihancurkan sekali ya. Iya betul, berarti memang tai yang dikasih nyawa itu. Jadi intinya tuh, oh iya pas lah. Tai itu kan warna coklat. Iya pas berarti, memang tai itu berarti. Polisi Pochinki. Itu adalah dendam masyarakat Gergopol kepada polisi Pochinki. Makanya tapi itu kan imajinasi kita kalau seandainya ada game yang buat seperti itu. Tapi GTA kok bisa mukul polisi ya? Itu makanya GTA bisa mukul polisi. Habis itu polisinya bisa nggak tahu masalah tuh gara-gara di-cheat. Iya. Hampir sama dengan polisi Pochinki. Masalah itu bisa dihilangkan kalau dikasih duit. Kalau GTA tinggal nge-cheat. Berarti duit itu cheat. Kincit. Jadi orang-orang yang bermasalah sama polisi Pochinki nih, dia merasa buat cheat. Jadi setiap punya masalah dia buat cheat, udah hilang. Udah nggak jadi sebuah masalah lagi ya kan? Iya. Aman berarti. Berarti kita harus nge-cheat ya kalau berurusan sama polisi. Iya ya, di GTA polisi itu bisa di-cheat ya. Iya. Bahkan sampai bintang 5 yang datang tuh udah naik helikopter pakai tank untuk membunuh satu orang aja, menangkap satu orang. Nah yang satu orang ini tinggal nge-cheat, selesai masalah. Selesai. Tapi udah pas sih, kayaknya udah kayak GTA kehidupan di Wakanda nih. Iya betul. Apa-apa semua nge-cheat, sikit-sikit nge-cheat, selesai masalah. Oh iya juga. Iya. Kayak GTA, kayaknya pembuat game itu dia tuh seorang yang visioner, dia melihat masa depan berasa. Dan dia tahu Pochinki itu nanti masalahnya kayak gini nih. Oh ya, aku buat dulu nih gamenya gitu ya. Tinggal nge-cheat aja, hilang masalah. Iya. Betul. Tapi tahu nggak di GTA tuh? Di GTA PS2. Penjahat sebenarnya siapa? Di akhir cerita misi terakhir. Nggak tahu tuh, siapa tuh? Polisi. Polisinya sendiri. Polisi. Oke. Jadi awal mula dia kan ditangkap, dicampai di suatu gang rumah tadi mana. Oh aktornya itu? Jadi aktornya itu polisi? Polisi, jadi ujung dari cerita-cerita misi yang dibuat-buat itu, ujung ceritanya kakek perang sama polisi di game PS2 tuh. Oke, itu pantas dia bisa nge-cheat. Oh gitu, ya. Polisi loh, bos-bos terakhirnya tuh. Jadi dia rupanya jadi dia tahu dalam semuanya itu adalah polisi di GTA itu. Makanya di misi terakhir dia tuh ada membunuh si polisi itu. Barulah kepalanya lagi tangkap ya. Iya, bunuh si polisi itu. Ceklah coba misi terakhir dari GTA, sama membunuh kawan dekatnya sendiri, kawan satu geng dia. Kok mirip-mirip ceritanya sama polisi Pochinki ya? Dalangnya polisi Pochinki. Makanya takutnya bisa jadi masyarakat negeri Gopol itu salah satunya ada polisi tuh, makanya dia mau lawan. Oh gitu. Makanya antara melawan karena nggak kebagian atau kayak gimana kita nggak tahu juga ini. Bahaya ini. Dikira polisi-polisi GTA ini mereka sementang-mentang polisi, pemilik dari segala hukum, apapun mereka bisa buat. Tapi jangan salah, takutnya nih ya, karena ada terlalu banyak kali kebusukan polisi-polisi yang di GTA itu terbongkar. Akhirnya takutnya rakyat GTA itu melawan jadinya. Nah itulah yang dibuat sama orang itu, perumpamannya gamenya itu di PUBG. Karena nggak mungkin cerita di GTA berubah lagi kan.
Oh yaudah kita simulasikan di PUBG gitu. Takutnya ceritanya nih sama kayak di cerita One Piece. Nah, kenapa lagi? PUBG, GTA, One Piece saling berhubungan nih kayaknya. Iya. Jadi tengoklah One Piece itu kan paling benci sama pemerintahan bajak laut itu, sama angkatan laut. Karena mereka terlalu korup, terlalu menindas. Di setiap pulau itu pasti pemerintah dunia itu melintas kalangan bawah, dijadikan budak, dijadikan pesuruh, dijadikan tukang pukul, hancur. Berarti di dunia kartun juga benci pemerintahan ya? Ada di One Piece tuh kayak gitu. Itulah muncul namanya tuh bajak laut revolusioner. Itulah One Piece, bajak laut revolusi. Gitu kisahnya. Aku nggak ngikutin One Piece guys, jadi nggak tahu ya kan. Iya. Ternyata di dunia kartun juga benci dengan pemerintahan yang korup. Pemerintah yang korup ya, bukan benci pemerintah. Sebenarnya tugasnya dari pemerintah tuh, kalaupun sebenarnya lurus-lurus saja, mementingkan rakyat, care sama rakyat, sebenarnya sih nggak ada masalah. Ini kan ceritanya ini kan kita coba cerita di One Piece ini kan pemerintahan dunia ini terlalu suka hati, makanya mereka mesti berontak. Nggak ada yang percaya lagi sama pemerintah dunia. Tapi mereka berani berontak ya? Berani berontak. Masalahnya di One Piece itu punya kekuatan power. Oh iya juga. Siapa? Yang tangan panjang siapa namanya? Luffy. Luffy. Tangan panjangnya digunakan untuk kebaikan, bukan tangan panjang digunakan untuk mencuri. Bagus tuh memang tuh Luffy. Nah, jadi sebenarnya udah ada gambaran sih yang terjadi di Pochinki sekarang ini, udah digambarkan melalui ceritanya One Piece, ceritanya GTA, udah digambarkan sebenarnya. Ya tinggal kita terbuka atau enggak gitu ya. Iya sih. Kok kita sih? Tapi kenapa para penggemar One Piece itu nggak sadar ya? Yang penonton atau sadar dari Pochinki sadar ya, cuman kayak ya, kalaupun mau ngelawan mau gimana ya? Mau gimana kan gitu. Iya. Lawan mau gimana, sementara pemegang kekuasaan tertinggi itu tidak melihat ke bawah kan gitu. Bahkan penguasa tertinggi itu bagian dari polisi Pochinki. Bisa jadi. Kita nggak tahu juga lah. Ya bisa jadi ya. Dan bisa jadi masyarakat di Gergopol itu salah satunya polisi dari Pochinki. Ya. Kibus rupanya. Ya mana lah. Terlalu banyak intel di Wakanda nih. Semuanya mau disorotin. Semuanya apa yang dibilang rakyat Wakanda mau disorotin semua, diintai lah. Pochinki Bali dengan Wakanda belok ya. Wakanda Pochinki ya. Susah, jadi hidup di dunia Pochinki, Gergopol, susah lah. Ribet lah. Takutnya ya kan. Apa yang diimajinasikan seperti di game takutnya terjadi pula di kehidupan Wakanda ya. Kalaupun memang harus terjadi, lebih bagus yang terjadinya itu tiga-tiganya sih. Karena enggak deh, kalau GTA enggak lah, itu menguntungkan penjahat kalau kayak gitu, karena penjahatnya polisi kan. Di cerita GTA itu dia bisa nge-cheat, aman dia jadinya. Nah lebih bagus ceritanya yang diangkat dari nyata itu One Piece sama PUBG. Tapi nggak bisa berontak, coba lah. Dari sisi mana kita berontaknya coba? Iya sih. Ya karena di PUBG tadi di Gergopol itu ada salah satu dari polisinya Pochinki kan. Jadi mau berontak pun udah dikibusin duluan sama polisinya. Oh ini berontak nih, udah disiapkan tank tuh sama polisi Pochinki mungkin. Tahu Luffy tangannya panjang, disiapin gergaji mungkin untuk motong tangannya. Jadi dihentikan sebelum dimulai. Politiknya terlalu ngeri ya. Jadi apalah endingnya ini dari Pochinki sama Yasnaya lagi One Piece? Ya belum ada kan? Tinggal nunggu kehancuran Pochinki aja lo, udah hancur dengan sendirinya. Hancur dengan sendirinya.
Nah, kalau hancur dengan sendirinya berarti masyarakat Growopol itu kehabisan peluru lah. Ya mau gimana lagi? Jadi apa yang salah ini sebenarnya? Salah pencipta gamenya apa kayak mana? Ya, Iya pencipta sih. gamenya nggak salah lah ya. Dia kan udah memberikan gambaran ya. Yang salah tuh yang main, gue rasa yang salah ya. Iya, salah main. Yang main tuh udah jelas salah itu. Ngapain dia main? Kenapa ada Jadi game, ketahuan gitu. kenapa ada game seperti itu? Iya. Jadi ketahuan jadinya kan. Kalau tingkah polisi Pochinki itu kayak gitu. Coba nggak ada yang main. Mungkin ada Mayem aja. Yang bawah tetap di bawah, yang atas tetap di atas gitu. Intinya di dunia Wakanda nih, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi yang di tengah, Ya nggak ada tengah-tengah, langsung tegusur. oh langsung dua kasta aja deh jadinya. Ya. Kasta miskin, kasta kaya. Loh, Jadi kalau menurut aku sih dengan cara berpikir kayak gitu, jadi nggak berkembang dong masyarakatnya. dia stuck di situ aja. Tengoklah dari segi pendidikan. Tengok kasus guru sekarang. Guru yang kritis dipecat. Guru yang umur-umur toket malah diselamatkan. Diviralkan, terkenal, dapat endorse. Iya. Cobalah. Memang sih, betul sih, nggak salah sih. Guru yang kritis terhadap susunan tatanan hukum di Wakanda, Dipecat, iya. dibilang terlalu apa menjelekkan lah mungkin, yang kono lah begini. Intinya orang yang kritis itu harus disingkirkan. Tapi kayaknya memang masyarakat Indonesia ini mau dibuat bodoh sih sebenarnya. Ya, Karena aku lihat ada beritanya kayak gitu. arahnya tuh ke sana. Iya. Tapi belum menjadi, ya mana, belum menjadi bukti kali kayaknya. Ini bakal pelan-pelan mau ngarah ke sana. Jadi artinya masyarakat tuh udah bodoh-bodoh aja. Iya. Coba kami aja yang naik. Karena gini, nggak boleh dibuat pintar karena kalau masyarakat Indonesia ini pintar bisa jadi orang-orang luar atau orang-orang yang berkepentingan di negara ini nggak bisa bergerak dengan bebas. Kalau masyarakatnya pintar, bisa jadi aset-aset negara kayak Freeport, kayak buat mobil, kan buat mobil tuh ada tuh di Indonesia tuh, tapi nggak diakui, malah pilih impor dari luar. Sebenarnya di Indonesia ini ada beberapa orang-orang itu yang jenius, Banyak. banyak kan. Contoh aja yang jenius zamannya dulu aja B.J. Habibie aja nggak dianggap. Dia kan yang buat pesawat kan, yang desain Ya. gambar pesawat. Sayap. Nah tuh nggak dianggap, tapi dibeli sama Jerman ilmunya. Iya, banyak gitu ya. Banyak yang Jadi, pintar sebenarnya. orang-orang yang punya ilmu itu, mereka membuat sesuatu yang bermanfaat, tetapi banyak nggak terima, banyak yang nggak diterima. Alasannya tidak efisien segala macam. Seharusnya diterima dulu, diteliti bareng-bareng, dikasih biaya untuk penelitian lanjutan, dicoba, baru bisa ambil kesimpulan kan. Harusnya. Ini nggak, belum apa-apa, udah tolak, kayak mobil listrik gitu. Iya. Mobil Padahal listrik. bagus itu loh. Cantik lo modelnya. Ujung-ujungnya apa? Ngambil mobil listrik dari luar. Karena mereka negara luar itu, negara dari luar Pochinki tadi mengasih investasi ke Pochinki. Lah, cuma gara-gara itu. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Sebenarnya yang bodoh itu masyarakatnya atau pejabatnya? Ini semuanya tuh soal duit. Jadi, pola pikir orang itu bisa diukur dari duit. Ya, Secara nggak langsung ya. Menilai dia Kekuasaan. pintar atau tidak itu dari situ bisa lah ya. ya, Buktinya masyarakat sendiri bisa buat mobil listrik, tapi negara Pochinki malah milih mobil listrik dari negara luar. Kenapa nggak mobil listrik yang dari Pochinki itu dikembangkan, diproduksi, dan dipasarkan keluar? Kan lumayan tuh, ya, dapat pemasukan juga untuk negara. tuh. Jadi yang bodoh ini sebenarnya siapa?
Ini udah diatur sama ya pejabat-pejabat kucing gitulah. Yang tolol-tolol itu ya. Mereka sebenarnya pintar, cuma pintar ngakalin. Itu dia baru mau aku bilang, pintar ngakalin semua. Rata-rata orang yang pintar ngakalin tuh sekolahnya bagus-bagus loh. Ya, Iya, karena kepintaran saya itulah. Pintar ngakalin, jago ngomong, sok ngerti hukum, padahal dia sendiri dia ngerti hukum memang. tapi bermain dengan hukum. Seperti itulah. Karena mereka merasa mereka bisa mengendalikan hukum, makanya dia permainkannya hukum itu. Dasar Tengok pocingki. fenomena Sritex Ah, tutup. Kan kabar barunya lagi katanya ada masuk dari luar ya dari luar pocingki itu masuk tuh. dalam mau buat investasi. Masuk ke dalam. Investasinya di mana? Buka Di pabrik. PT yang itu tadi yang bangkrut itu. Pabrik. Jadi apa sebenarnya yang direncanakan orang ini sebenarnya kayak mana rupanya? Berarti rakyat-rakyat yang ada di pocingki itu bisa dibilang otak dia itu hanya sebatas uang. Iya. Oh duit. Tapi modusnya bilangnya ini untuk Kepentingan masyarakat termasuk masyarakat, Belbopo. investasi kita. Oh. Bagus ini. Nah, itulah tadi gunanya kuliah, gunanya sarjana di pocingki itu, gunanya pendidikan bagus di pocingki itu, mengalibikan sebuah kata. Jadi kata-kata tuh dipermainkan ya. Maksudnya bukan dipermainkan, dia diputar-putar. Tapi tujuannya tetap sama sebenarnya. Itu poin-poinnya itu tetap sama. Udah bilang aja kalau kamu menguntungkan diri sendiri aja, udah bilang kan gitu. Ya, bilangnya kalau butuh duit kan gitu. Entah sampai kapan lah kayak gini-gini aja. Padahal pocingki itu negara kaya itu sebenarnya. Bagus lah. Tapi masuknya orang-orang yang punya pemikiran katanya pintar, malah ngepintar-pintarin. Jadi tujuan sekolah itu bukan untuk menambah ilmu. Jadi, Tapi sebenarnya sih untuk nambah ilmu juga iya. Tujuan ini sekarang ilmu itu buat apa ya? Untuk bodoh-bodohi rakyat yang bodoh, dasar pocingki. Anjing bahaya kali ya. sulit sebenarnya. Tapi sih memang kalau sifat manusia itu memang kayak gitu, tamak. Sifat manusia itu memang tamak gitu, dia tidak akan pernah puas. Apa yang dia ini udah mencapai satu titik ini, dia pengen mencapai ini, udah berhasil dicapainya, nanti itu bakal meningkat tuh level-level apa yang pengen dia capai lagi. Contoh, wah aku pengen beli kereta lah, udah tercapai nih, udah tercapai, nanti meningkat lagi, oh aku pengen punya mobil. Punya mobil, mau pengen apa lagi? Pengen punya Pesawat mungkin. pesawat atau rumah gedung. Jadi sifat tidak ada puasnya itulah yang membuat manusia tuh kayak gitu. Jadi segala cara pun Dilakukan lah sama dia untuk dilakukan, mewujudkan apa yang dia inginkan. dihalalkan dia. Padahal sebenarnya nggak penting-penting juga sih sebenarnya. Maksudnya gini, itu kan hanya untuk kepuasan dan gengsi dia aja. Ya. Taruh lagi nih kita bilang ceritanya. Oke, ini semua dunia ini punya dia. Dia mau ngapain coba? Mau apa lagi yang dicari dia coba? Ya nggak ada. Udah ditelannya lah dunia nih. Mau apa lagi coba? Masih kurang lagi. Atau dia mau jadi kayak Fir'aun? Mati juga ya. Mati juga nya. Ditinggal semua hartanya. Iya. Mau ngapain lagi lo coba? Nah, coba kita pikirkan mau ngapain dia. Kita nih udah punya semuanya, udah ditelan lah dunia nih. Mau ngapain lagi coba? Apa yang mau dia yang bisa didapatinnya lagi? Ya nggak ada. Terus semua dia punya. Masalahnya dia mati gitu loh. Kalau dia nggak mati tadi ya mungkin dia Tuhan. Tapi
kalaupun dia merasa dia memiliki semuanya, ya benar sih, dia mau ngapain lagi? Ngapain lagi coba, semua udah ada. Apa yang mau pengen dia? Kekuasaan apa, jabatan udah, kekayaan udah. Karena contohnya aja udah ada. Di saat menjadi satu atau seseorang yang memimpin sebuah negara yang disebut dengan presiden, saat sudah mencapai presiden nih, orang nomor 1 nih di Pochinki, nah, itu kan ada masa aktifnya. Ya. Habis masa aktifnya 5 tahun. Syukur-syukur diperpanjang sampai 10 tahun. Kita anggap dia perpanjang sampai 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun itu berakhir, dia kan akan kembali menjadi masyarakat Pochinki biasa. Apa yang mau dikejar lagi? Itu kan hanya status di atas kertasnya aja. Betul, oh, betul. Statusnya nomor 1, padahal ada pengendalinya. Udahlah, itu udah rahasia umum lah. Ya itu analoginya tadi kan. Kalaupun dia memiliki satu dunia ini dimiliki dia telan dari planet bumi, terus dia mau ngapain? Sama kan dengan yang tadi kan. Kita kan sebuah perlombaan lah. Udah juara 1 nih. Apa mungkin kita ikut perlombaan yang sama untuk mencari juara 1 lagi? Kan nggak mungkin. Ya. Jadi apa gitu? Apa yang mau dikejar? Nah, itu makanya orang tuh nggak pernah puas-puas gitu. Apa sih lagi yang kurang gitu? Kekuasaan sudah. Udah dikasih kuasa. Kecukupan secara materi sudah. Dikenal semua banyak orang sudah. Apalagi? Mau dikenang jasanya nggak ada, malah menyusahkan. Ya sih. Ya udah kan, apalagi gitu. Makin sulit ya. Berarti gini, kalau semua sudah dirasakan dia, sudah dimiliki dia, tinggal mati aja yang belum. Nah, mari kita doakan dia cepat mati. Tapi mendoakan orang mati pun juga Gak bagus juga. bagus juga. Kita doakan dia dapat hidayah. Biar cepat mati. Urusan mati biar Tuhan aja lah yang mengatur. Tapi untuk mendoakan dia cepat mati, itu urusan kita. Walaupun nggak boleh. Iya. Asal-asal ada sakit Emang hati. untuk membuat orang mati itu urusan Tuhan aja lah. Tapi kan katanya gini, Bi, kalau memang ada satu hal yang terpaksa kita lakukan, bisa tidak ada pilihan lain, maka itu diperbolehkan. Apa unsurnya kan gitu? Nggak ada lagi nih pilihan untuk menyadarkan dia nggak sadar-sadar juga. Dia udah dicaci maki, barang kata udah dirodam habis, dia pun nggak sadar-sadar juga. Cara satu-satunya menghentikan tindakan dia, Nggak bisa kita bunuh dia, nggak boleh. ya kita kan nggak bunuh dia, kita kan hanya mendoakan. Ya Allah, udah kaya kali lah dia nih, ya kan? Tuhan udah kaya kali, udah capek kali, seneng kali hidupnya nih. Kasih ada kenikmatan dalam matinya itu, kalau bisa mati terpanggang. Kan enak. Iya ya. Kalau kita berdoa gitu sih boleh sih, doa gitu boleh sih. Karena ada terlalu sakit kali ya rasanya ya. Ya, kan gitu. Boleh sih harusnya ya. Kalau untuk membuat orang mati, Jangan boleh. boleh. Kita kan hanya mendoakan yang baik. Kayaknya udah capek dia gitu, udah kerja capek di Pochinki, merenovasi Pochinki. Kayaknya dia udah capek kali gitu kan, udah menikmati semua yang ada di dunia ini. Jadi mungkin lebih bagus kita doakan dia agar dia tenang, nggak dihujat orang lagi, dan dia bisa beristirahat selama-lamanya dalam waktu yang dekat. Itu nggak ada salahnya. Aku herannya gini ya, orang kok begitu gampang berbuat kejahatan. Apa kejahatan itu sama banyak orang lagi. Dia nggak mikir gitu, setelah kehidupan tuh ada kematian yang itu kekal, udah jelas. Ada kematian yang bakal di dalam kubur juga bakal jadi saksi. Semua apa yang diperbuat dia selama di dunia kan bakal jadi saksi, bakal disaksikan dia sendiri juga. Siksaan itu apa enggak mikir ke sana kan gitu. Kalau dia nggak mikir ke sana, ya berarti memang dia nggak ada pikirannya, hanya untuk dunia sih pikirannya. Itu sih artinya. Karena kalaupun dia berpikir ke sana, sebelum dia melangkah masuk ke satu tempat itu, pasti dia mempertimbangkan apa yang ada di dalam itu kan. Iya, dia nggak berpikir gitu bahkan bahwasannya itu dia tuh bukan kekal gitu.
itu bakal mati, Bu. Ya. Setelah kematian itu kan ada kehidupan lagi setelah itu. Di alam yang memang kita tidak ketahui. Tetapi kita yakini kematian itu pasti akan datang, dan hari akhir itu pun juga harus kita yakini itu bakal ada. Hari akhir, ada pembalasan, harus kita imani. Tapi orang-orang kok pada nggak takut ya? Karena dia tidak mengimani itu, dia tidak mempercayai itu. Apa udah tertutup sama kekuasaan itu ya? Iya, cara dia berpikir itu udah untuk dunia aja gitu. Apa yang dia lebih senang disanjung orang, dipuja orang mungkin, padahal itu hanya sementara dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Nah, masalahnya dia tidak berpikir seperti itu, dan masalahnya itu bukan masalah kita. Banti dia situ mau ngapain, jadi lebih bagus kita doakan aja dia beristirahat. Istirahat aja lah ya. Istirahat aja. Tapi agak lama gitu. Istirahat agak lama ya. Agak lama lah. Jangan cepet-cepet kali lah. Kayaknya udah terlalu capek dia dulu kan gitu. Kalau bisa udah istirahat nggak jumpa-jumpa lagi, ya kan enak gitu. Tapi mau kayak manapun kriteria kepemimpinannya, tapi kayaknya bakal tetap salah terus lah. Itu kenapa ya? Kenapa salah? Karena dia tidak melakukan sebuah kebenaran dalam tindakan yang diambil dan tidak menguntungkan bagi orang lain, melainkan untuk diri dia sendiri. Sesuatu yang salah itu kan karena kita merugikan orang lain. Orang lain ya, bukan keluarganya ya. Mungkin keluarganya dia senang dia melakukan itu karena keluarga dapat apa ya, dapatlah hal-hal yang buat nyaman. Terlalu banyak di dunia ini, kayaknya terlalu banyak kali kemunafikan ya. Pastilah. Tapi nggak munafik juga, kalaupun kita dikasih duit banyak, uang banyak, mau juga ya kan? Ini namanya sifat manusia. Itu sifat manusia itu tamaknya ada, pengen rasa memilikinya juga ada. Ya kalaupun dikasih tapi tidak merugikan orang lain, ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Nah, yang dia lakukan ini kan dia merampas hak orang lain. Iya. Demi untuk menyenangkan diri dia dan keluarganya dan kawan-kawan dekat dia yang bajingan juga. Itu yang jadi masalah. Tapi coba kayak di Pochinki itu ada yang korupsi 271 triliun. Coba uang itu nggak dipakai dia untuk keluarganya. Enggak lah. Kalau dipakai untuk menyiram, kurang kan akan ketahuan dia tuh. Ya itu dia makanya. Kan nggak dipakai dia berarti itu untuk keluarganya, dipakai untuk nyiram. Nah sementara dia pakai untuk kepentingan dia pribadi. Iya. Kalau dipakai untuk, kalau seandainya pun disiramnya aja ya kan. Rasa diam-diam juga ya. Diam-diam lah. Yang menangkap itu kan karena dapat bagian, itu ajanya. Aku gini. Ya ada serius ya. Terkadang aku berpikir gini. Terkadang aku mikir kenapa mereka itu tidak pernah berpikir di saat mereka membuat suatu keputusan atau suatu kebijakan. Artinya dia itu kan memiliki keluarga. Keluarga dia ini kan memiliki keluarga lain. Keluarga lain ini juga memiliki keluarga lain yang masih dalam keluarga besar dia. Kan gitu. Si A ini sebagai pelaku utama yang membuat sebuah kebijakan, yang mana kebijakan ini merugikan masyarakat. Sementara si A ini punya istri, istrinya ini punya abang, adik, saudara, sepupu, keluarga, cece, ini bos segala macam. Dan itu kan berimbas ke keluarga dari pihak istri dan keluarga dari dia sendiri. Kan gitu. Iya. Kenapa dia nggak memikirkan seperti itu? Apa yang dikejar bagi dia pribadi? Karena gini, tujuan dia tuh mungkin kalau untuk menguntungkan dia, bagi dia itu sebagai penyelamat keluarga dia, bahwasanya dia tuh mampu untuk membagikan, tapi dengan cara yang salah. Tujuan dia itu sebenarnya orang-orang yang
korupsi ini sebenarnya hanya ini kalau menurut aku sih sebagai kata-kata pembelaan sih. Kenapa sih seperti itu? Artinya mereka bilang tujuannya aja untuk keluarga. Itu hanya kata-kata pemanis saja sih. Yang orang-orang korupsi ini tujuannya untuk ya memang sih tujuannya lebih banyak untuk keluarga, menyenangkan keluarganya, tapi dengan uang haram. Tapi sebenarnya itu pun nggak baik loh. Itulah yang tadi dibilang dengan pendidikan yang dia miliki untuk ngakalin orang. Mereka tuh sadar, cuman mau kayak mana kalau nggak kelakuan kayak gini, aku ada apa duit katanya. Berarti dia sadar melakukan itu merugikan orang lain. Ya pasti, setiap orang yang sering mengakalin, sering ya tarik sana tarik sini, ngambil kesempatan, sebenarnya itu sadar. Cuman mau gimana lagi, aku butuh katanya segala macam lah, kayak lincung lah. Berarti boleh di saat kita butuh kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain itu boleh. Nggak Menurut boleh. dia. Menurut dia, Menurut tapi dia. secara terpaksa ya kan gitu. Ah, Tapi kan kalau di mata hukum kan sebenarnya kan itu nggak boleh menguntungkan secara pribadi dia. Tapi kalau kita tanya dulu, kita tarik dulu ke diri dia. Kenapa kok kayak gini? Ya aku karena butuh, sama seperti maling. Ada bapak-bapak yang maling susu, dia kan karena butuh. ya. Sebenarnya antara korupsi sama maling itu sebenarnya sama, ya beda-beda tipis, cuma perlakuannya aja yang berbeda. Apa caranya mengambilnya aja yang berbeda. Ya. Cara ngambil orang korupsi ini kan mungkin orang-orang yang terpelajar cara mainnya kan tahu. Kalau orang-orang korupsi itu mungkin bawanya itu kebijakan. Iya, jadi Dibungkus dengan kata-kata kebijakan. ya kebijakan itu dibungkus dengan seindah mungkin, seolah-olah ini adalah kebijakan, bahwasannya ada dana yang turun sekian, harus ada potongan sekian segala macam. Kalau maling kan enggak, langsung dulu poin, ngambil langsung, mencuri, merampas. Itu aja sih bedanya. Tapi sama-sama perbuatan buruk gitu. Cuma kalau ditanya lagi, kenapa kayak gini? Ya karena saya butuh. Berarti orang-orang yang korupsi itu adalah maling yang berkelas. Iya. Gitu lah. Tapi kan tingkat kebutuhannya ini kan berbeda-beda. Betul. Mungkin kalau maling dia ngambil beras segala macam hanya untuk makan sesaat itu aja. Tetapi ini kan dia kalau koruptor ini kan dia ngambil untuk keberlanjutan dia sampai ke depan mungkin untuk ke anaknya segala macam. Jadi kayak gitulah. Tapi bukannya hidupnya dia tuh lebih enak ya, koruptor itu gajinya besar, tunjangannya lebih besar pada gaji. Ya sebenarnya enak hidup mereka tuh, kita katakan aja lah. Anggota-anggota petinggi-petinggi itu yang digaji sama rakyat itu sendiri. Ini sebenarnya gajinya pun ada besar. Kurasa kalaupun sebenarnya mereka hidup dengan gaji yang mereka terima sih, kayaknya sih cukup sih. Kayak kita aja lah, nggak usah jauh-jauh ke anggota-anggota pejabat-pejabat itu. Kayak kita aja bekerja kantoran kayak gini, gaji kayak gini, ya kan hidup juga. Maksudnya kan hidup juga kan, anak-anak kan sekolah juga gitu. Jadi apalagi yang mereka mau kejar lagi sampai harus, itulah dikatakan kalau bisa bumi ditelan, telan orang itu. Tapi ada juga yang bisa membuat orang seperti itu. Tahu nggak kenapa? Kebijakan politik. Ini semuanya kebijakan politik, dari kenaikan harga, semua harga naik. Ini kan semua rata-rata kebijakan politik. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk menghasilkan uang dengan cara instan sebenarnya. Pengen cepat dapat duit. Sebenarnya kebijakan politik nih sih sebenarnya. Orang kayak gitu kan karena apa yang dibutuhkan mereka nggak dapat. Apa yang dibutuhkan mereka tuh selalu mendapatkan harga yang tinggi. Harga yang tinggi itu mereka pada nggak mampu beli gitu. Tapi bukannya sebuah kebijakan itu harus menemukan win solution juga? Kalau yang kebijakan yang dilakukan mereka ini kan nggak ada win solutionnya. Itu kan malah jadi sebuah masalah. Iya. Tau nggak yang di sekarang ini yang dipentingkan mereka ini hanyalah keuntungan, semana suatu kebijakan tuh menghasilkan keuntungan gitu. Kalau nggak untung kayak mana? Kalau untung kayak mana? Itu yang membuat harga-harganya, ya politik harganya gila naik terus. Berarti kebijakan yang mereka lakukan hanya untuk mereka sendiri. Ya memang iya, mereka membuat sendiri, mereka yang kewalahan sendiri. Bukan kebijakan dong, berarti.
Cobalah kalau kayak di Malaysia harga minyak sana murah. Ya, Tengoklah minyak, padahal kalau di Pochinki tersendiri harga minyak mahal. udah mahal, dioplos lagi. Iya. Kenapa bisa kayak gitu coba? Ya kebijakan politik itu sebenarnya. Nah, peran politik lah sebenarnya soal harga itu ada sangkut pautnya. Ya kalau memang mau mensejahterakan rakyat biar gopol, kenapa nggak dibuat murah aja kan gitu? Dan Pasti orang nggak akan korupsi. Katanya tengok kebijakan kepala negara nih kan. Katanya kenapa bisa ada korupsi karena gaji mereka kecil. Coba buka gajinya berapa bandingkan dengan rakyat biasa, apakah kecil? kalau gaji oke lah, mungkin setara lah. Kan tunjangan mereka lebih besar pada gaji kan, puluhan juta kan. Iya. Kan mereka itu dapatkan itu. Jadi kalau mereka beralasan anggota-anggota ini korupsi karena gajinya kecil, Nggak alasan, pertanyaannya gini, kalau udah tahu gaji kecil ngapain nggak bisa bertahan kan gitu? ya resign aja, Ya resign aja gitu, nggak perlu korupsi. cari yang lain. Nah, Tapi nggak bisa ditinggalkan. ya berarti dia yang bodoh. Kan gitu masalahnya. Itulah kenapa makanya seperti di Filipina ya kemarin ada yang kasus korupsi dia langsung dihukum mati. Ya, Ada sih cocok sih, cocok lah. cocok ya. Jadi Cina juga ada. iya, jadi korupsi itu cocoknya ya seperti itu. Cuman kenapa di Pochinki ini kok susah kali ya? Nah, Orang- pura lagi berita yang aneh lagi. Ah, Katanya polisi Pochinki mengeluarkan undang-undang ya, rancangan undang-undangnya itu. Jadi kalau kendaraannya yang 2 tahun oh ya. pajaknya mati, kendaraannya yang ditilang bakal langsung disita. Kenapa itu yang disahkan? Kenapa harus rakyat lagi yang harus kena disita-sita? Jadi perampasan aset bagi orang koruptor itu kenapa nggak disahkan ya? Ya, Ya, itu kan bingung juga. Apa yang diajukan kenapa bisa kendaraan tilang yang disita? Kan agak rumit pemikirannya. padahal logikanya gini ya. Dia nggak bayar pajak nih, kan itu masalahnya. Ya, Oke. Jadi pas penilangan dilihat, oh ini nggak bayar pajak nih, udah 2 tahun mati. Jadi kendaraannya disita. Kan gitu maksudnya. Oke. Sekarang pertanyaannya gini, di saat masyarakat taat bayar pajak, kenapa uang pajaknya itu nggak nampak? Beli Rubicon, dikorupsi lah ya. dikorupsi lah, kemana? Kenapa gitu? Kenapa nggak mobil yang uang yang dia belikan pakai keperluan dia pribadi itu nggak disita? Jadi jangan jadi pejabat kalau masih tolol. Iya, menurut aku kok kebijakannya kok makin aneh ya gitu kok. Jadi kayaknya tuh sebenarnya di suatu negara ini sebenarnya negara itu butuh pemerintah atau pemerintah butuh rakyat atau rakyat butuh pemerintah kan gitu. Pemerintah yang butuh rakyat. Kenapa? Semua dipotong dari penghasilan rakyat. Berarti kan pemerintah yang butuh rakyat. Tapi giliran rakyatnya kabur aja dulu, dipertanyakan nasionalismenya. Bujang Hiram. Dia nggak tahu gimana sulitnya nyari kerja di Pochinki ini. Usia minimal 25 tahun, pengalaman minimal 5 tahun, bisa menguasai api, air, tanah, semua elemen. Gajinya bercanda, kerjanya serius. Tapi kalau menurut aku sih kenapa dibuat kayak gitu ya? Kalau pikirannya aku secara berbaliknya aja berpikir. Tengoklah juga. Kan kita juga sebagai di suatu perusahaan yang memang bagian rekrutmen juga. Tapi rata-rata orang-orang yang di Pochinki ini mereka memang semangat kerja. Cuman itu semangat hanya punya semangat tetapi tidak punya
ilmu untuk mengerjakan itu seperti mereka nggak tahu cara mengerjakannya. Itu pertama. Yang kedua dari sifat ogah-ogahan, malas kerja. Itu sih mungkin kenapa ya pengusaha-pengusaha ini buat kriteria tuh terlalu rumit. Tapi untuk memfilter orang-orang yang memang betul-betul, menurut aku sih, yang betul-betul mau bekerja gitu, yang memang paham sama pekerjaannya. Oh ya, oke. Sekarang gini, perbandingan antara orang di umur bawah 25 tahun ke bawah sama orang yang 25 tahun ke atas. Kalau ada syarat dampingannya itu minimal pengalaman kerjanya sekian tahun, dua-duanya ini memiliki, hanya kalah di usia. Itu gimana? Kalau menurut aku sih, dua-duanya punya pengalaman, tapi yang satu umurnya tuh udah 30 tahun, yang satu lagi masih di bawah 25. kalau dari segi usia sih, aku memang nggak setuju sih soal perekrutan calon karyawan tuh ditengok dari usia. Aku juga nggak setuju, karena yang ditengok dari orang bekerja tuh dari skillnya, bukan dari usianya. Ya memang usia dia itu memang segitu, tapi kan dia mampu untuk mengerjakan itu. Ya. Kenapa enggak? Tengoklah anak-anak sekarang kerja sesuka hatinya aja. Dia memang mampu tuh, pinter dia memang. Tapi attitude-nya kurang. Ya, Kadang itu yang karena jam terbangnya masih rendah. dilema pengusaha-pengusaha ini. Kenapa kurasa ya membuat kriteria itu terlalu banyak seperti itu. Ya terlepas dari job desk apa yang bakal diterima dia nanti setelah kerja ya karena pun memang ada juga perusahaan yang memang kau harus bisa ini, kau harus bisa itu, karena memang mungkin keadaan keuangan di perusahaan itu cukupnya segitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ini otot-otot pengusaha ini ya tahulah agak nakal-nakal dikit, kan artinya memanfaatkan momen. Ya, gaji sedikit kalau bisa kerja semuanya. Ya beda-beda tipis lah. Jadi yang salah siapa sebenarnya? Intinya tuh, kalau kita mau bekerja tuh, kalau bisa yang para pencari kerja ini udah kerjakan aja apa yang bisa kau kerjain, selagi itu bisa menghasilkan uang. Nggak perlu terlalu banyak kali tuntutan. Oh, aku harus kerja di sini, aku harus jadi ini. Ya selama kalaupun kau mampu, oke, kau bisa cari yang sesuai passionnya. Tapi orang tuh bakal nggak mementingkan itu kalau kau tuh udah terdesak, bisa kau udah sangat-sangat membutuhkan uang, pasti semua bakal dilakukan. Ya iya. Jadi jangan pernah pilih-pilih. Ya jadi tukang sapu. Ini jadi pertanyaan kan, di saat udah satu yang jadi pertanyaan itu kan di saat dia udah kerja di satu tempat tapi mengerjakan pekerjaan lain yang di luar dari job desk dia dengan pendapatan yang sama, kan nggak worth it. Memang nggak worth it, cuman itu jadikan sebagai pembelajaran untuk diri dia pribadi. Tuh, jadikan pembelajaran. Ya memang kita agak kesel sih, memang bukan kerjaan kita kok dilimpahkan ke kita kan gitu, bukan jadi job desk. Banyak orang resign pasti gara-gara itu juga. Kalau menurut aku sih udah coba kerjakan dulu ya, kalau bisa syukur nambah ilmu gitu. Kalau aku sih mandangnya gitu, oh ini nambah ilmu. Jadi jangan pernah memandang suatu kerjaan tambahan itu sebagai beban. Kalau kita mandangnya sebagai beban ya bakal beban terus, bakal jadi beban terus. Tapi kalau kita pandang sebagai ilmu, masukkan ilmu baru, yaitu kenapa harus malu atau harus nggak mau untuk dicoba? Ya harus dicoba kan gitu. Kecuali ya tiap-tiap juga kerjaannya. Contoh nih, kita udah biasa di admin, oke, rupanya ada job desk baru nih, kita disuruh mengerjakan contohnya izin perusahaan. Nah ini kan ilmu baru nih. Ya. Nah
ya nggak ada salahnya dong juga dia, karena kan ini kan ilmu baru gitu. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan ataupun kita membuat usaha sendiri, kita tahu alurnya kayak mana, oh kayak gini, oh seperti ini. Tapi kalaupun job desk lain yang dikerjakan, contoh mulai sekarang kerjaan kau nambah ya, apa tuh, bersihkan kamar mandi setiap pulang kerja, itu namanya pun kerjaan. Itu kerja gila. jadi kita tuh kalau menerima kerjaan job desk yang memang di luar dari kerjaan kita harus jeli juga lah menilainya tuh. Jadi nggak selamanya kerjaan tambahan itu juga buruk bagi kita, bisa jadi itu ada ilmu baru. Tapi kalau kerjaannya kayak bersihkan kamar mandi, nyapu, ngepel, itu kan kerjaan itu namanya. Itu kerjaan yang bisa dikerjakan semua orang. Siapa sih yang nggak bisa nyapu? Siapa sih yang nggak bisa bersih-bersih? Ya. Itu kan kerjaan yang memang nggak punya effort, kan gitu. Artinya semua orang bisa mengerjakan gitu. Artinya orang yang nggak sekolah sekalipun Ya bisa ngerjakan gitu. Itu yang orang yang memang yang nggak paham kerja pun juga bisa ngerjakan bersih, nyapu, kan gitu. Jadi ada yang memang dilihat dari atasan itu bahwasanya kita mempunyai ilmu yang mampu, disuruh kerjaan yang memang di luar job desk, ya udah kerjakan aja dulu, nggak ada masalahnya sih sebenarnya. Nggak usah kita ini ibarat gini aja ya, gini aja kita nilainya. Kalau kita kerja tuh hanya mengharapkan duit, kita bakal capek. Betul. Capek betul, karena apa yang kita harapkan itu juga bakal nggak sesuai sama pendapatan juga, bisa jadi kadang seperti itu. Tapi kalau yang kita kerjakan itu, oh ini adalah suatu ilmu gitu, oh ilmu. Ya udah, itu sebagai tambahan ilmu kita untuk ke depan, mungkin bisa jadi ada yang lebih baik lagi kan. Ya, jadikan sebagai pembelajaran aja. Belajar gitu. Ya. Tapi ingat ya, belajar pun juga job desk yang di luar dari job desk itu kan juga memang betul kerjaan, bukan seperti yang Bang Samu yang bilang tadi. Itu bukan pekerjaan, artinya semua orang juga bisa kerjain. Nah, itulah kira-kira. Jadi orang-orang yang memang terlalu kaku soal kerjaan tuh, rata-rata pemikirannya aku kok dikasih job desk lagi, job desk aku kan ini. Mungkin dia punya masalah di kerjaannya, atau ya mungkin karena gaji itu juga mungkin kalau kecil untuk kerjakan job desk terlalu banyak. Kalau kita lihatnya secara ilmu, oh ini ada ilmu baru, ya aku rasa sih nggak ada masalah sih. Itu menurut aku atau orang lainnya. Nggak salah juga. Dia kan lain. masih ada effortnya, ilmunya dia dapat. Kalau kayak kau bilang tadi nyapu ngepel, bukan kerjaan itu namanya, kan bukan tugas kita gitu. Renovasi pun cukup lama ini. Dan proses renovasi pun cukup lama, 1 atau 2 tahunan. Padahal cuma kayak gitu doang. Apa? Ini jembatan baru yang ada di stasiun kereta api. Nah, di sebelah kanannya ada lapangan Medan yang baru direnovasi. Nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa, kelihatan nanti aja lah. Nanti aja, aku ambil teaser dari orang aja. Ini stasiun kereta api lantai 2. Kereta apa keberangkatan? Nah, beginilah suasana kota Medan di siang hari pada tanggal 20 Maret 2025. Gak naik lah. Pasti. Kenapa bisa ada tempat pembuang sampah di tengah kota ya? Di stasiun lagi. Iya. Heran juga. Jangan heran, inilah Medan.
Bisa Bibi, lobang Bi. Balik kiri Bi. Kota Seribu Ketua. Di sini syutingnya kemarin kan? Ini ngambil Kota gambarnya. para ketua. Gotham City. Nah ini kan dia. Ini lokasi syuting Kota Para Ketua. Aku belum nonton sih. Aku juga belum. Ini gedung Undilan Kota Medan yang warna apa ini? Hijau toska. Tempat para kantor-kantor apa ya namanya? Bursa Efek ya dulu apa? Bursa efek kayak gitu, saham-saham gitu. Tapi ya nggak ada gajinya. Jangan kerja sini kalian ya. Soalnya aku pernah kerja situ nggak ada gajinya. Iya, aku pernah masuk kerja situ. Jadi modusnya kayak gini. Mereka memang nyari karyawan, katanya sebagai admin atau apa. Masuk, kena briefing awak sama dia. Setelannya yakin lah yang membriefing nih kan, yang Ya. pakai jas, Ini dia geng, Uni Plaza. setelan cool lah gitu kan. Ya. Tengok, di monitor grafik-grafik, kayak grafik-grafik di ruang ICU gitu. Ya trading. Jadi katanya interview ya kan. Jadi interview bukan interview, masa interview rame-rame. Duduk awak di meja kuning, di bangku kuning, macam bangku yang ada meja macam bangku kuliah itu. Kayak meja lantai 4 lah. Yang dibahas kalau saham turun kita beli, kalau saham naik kita jual. Nah, ini aku yang mencari kerja atau mereka menawarkan produk sama aku nih? Ujung-ujungnya awak disuruh kerja, disuruh nyari orang yang mau tanam saham 100 juta di tempat kita. Dari mana uangnya? Mulai dari situlah aku tahu sih nama perusahaannya, sampai sekarang sih kayaknya masih berdiri sih, cuman aku nggak mau spill. Banyak sih. Banyak, bukan cuma di sini. Di Medan ini banyak ya. Di gedung ini juga ada. JW juga ada. Di sini aku kena kemarin ya. Tapi gajinya nggak ada. Nggak ada. Malah pulang setiap pulang kerja gue parkir 2000. Iya, Isi minyak 2000, gitu-gitu terus. kalau nggak dapat orang nggak dapat gaji. Padahal dibilang ada gaji kan awalnya 2,5 kan. Nggak ada, pakai rapi bagus pun kayak eksekutif muda itu. Iya, berhasil kerja. Padahal Ini Mall Center Point Medan guys. Ini mau lebih lengkapnya cek Google aja. Nah ini kita mau masuk ke terowongan baru yang baru dibangun di dekat sekitaran Mall Center Point. Ini dia, ini baru nih. Makasih ya. Ini Center Point. Jadi jalannya. Set. Nah pengerjaan jalan ini tuh sungguh lama sampai buat macet panjang. Lihat ya. jalan bergelombang ya. Kalau kalian lihat kameranya bergelombang itu bukan salah di mobil tapi salah di jalan. Jalannya nggak rata memang. Nih bergelombang kan? Oh. Mobilnya nggak salah, jalannya yang nggak rata memang. Jadi hati-hati buat kalian yang lewat di sini. Jangan ngebut-ngebut. Oh, sangat bergelombang kan? Ah. Nanti mobil kita yang rusak nih. Ngebut di sini kendaraan lain yang rusak. Ini bukan jalan untuk kebudayaan, tapi memang untuk mengurai kemacetan katanya. Tapi masih macet juga sih. Masih. Ya itulah, cuman segitu aja sih terowongannya. Oh, aku mau beli ini dulu. Kita ke Alfamart dulu.